Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya kalian? Baik-baik saja ya? Ya Allah, semoga pandemi ini cepat berlalu ya, agar kita bisa saling bertemu lagi, bertatap muka, belajar bersama, baik di kelas dan bermain dengan teman-teman di sekolah ya. Nah, untuk kali ini Ustadz Nanang akan membawakan muatan IPS untuk kalian kelas 5 ya. Jadi muatan IPS kali ini itu Ustadz akan terangkan dari tema 7 hanya subtema 1 saja. Untuk selebihnya nanti akan kalian pelajari lewat Zoom ya bersama Ustadzah Rosi. Lah, apa yang akan kita pelajari di tema 7 yaitu peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Di sini kalian akan mempelajari apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan para bangsa Eropa ke Indonesia. Dan juga nanti di pertemuan Zoom berikutnya kalian akan dijelaskan oleh Ustadzah Rosi tentang bagaimana caranya bangsa Indonesia itu mempertahankan kedaulatannya dari penjajah bangsa Eropa. Nah, untuk kalian tahu ya, sekedar kalian tahu saja, Indonesia pada saat itu belum bernama Indonesia, tapi disebut dengan Nusantara. Siap ya anak-anak? Sebelum Ustadz menjelaskan materi selanjutnya lebih dalam, lebih rinci, ada baiknya kalian ketahui apa tujuan pembelajaran di video kali ini. Jadi di video kali ini kalian diminta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab adanya penjajahan di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia ya. Dan untuk tentang keterampilannya kalian diminta untuk menyajikan data atau menyajikan dari hasil identifikasi kalian. Jadi setelah kalian mempelajari tentang penyebab-penyebab tadi, kalian diminta untuk menyajikannya, kemudian menjelaskannya, baik itu untuk diri kalian pribadi atau untuk teman-teman kalian. Nah, kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama ya. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat serta ilmu yang berkah untuk kalian semua. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu penyebab-penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia ya. Itu masuk ke materi yang pertama yang akan kita pelajari. Jadi di sini ada 2 faktor ya, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penarik ya, yang dirasa perlu oleh bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Nah, untuk faktor pendorongnya kalian tahu ya. Jadi bangsa Eropa ini mulai menjajah pada abad ke-15. Nah, dari situ di abad ke-14 sampai abad ke-17 berkembanglah masa Renaissance, yaitu masa pencerahan yang ada di Eropa sana. Nah, di sana itu ilmu pengetahuan berkembang pesat. Nah, itu yang menyebabkan Eropa semakin ingin mengetahui apa yang ada di bumi ini. Ditambah lagi adanya ilmu yang mencetuskan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Nah, ilmu itu dinamakan heliosentris, yaitu yang menggagas Nicolaus Copernicus dan didukung oleh Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Nah, di samping itu, selain zaman Renaissance dan juga teori heliosentris, ada juga yang menyebabkan bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra, yaitu adanya teknologi
yang oleh bangsa Eropa itu mereka sudah mampu membuat kapal yang kuat, ya, mampu membuat kapal yang kuat. Dan juga ada lagi yang sudah menemukan alat yang namanya kompas yang bisa menunjukkan arah. Selain berlangsungnya zaman Renaissance dan juga adanya teori heliosentris, bahwasanya di Eropa sana, ya, di Eropa sana adanya peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Nah, itu sebabnya mengapa bangsa Eropa itu kesulitan untuk mencari rempah-rempah yang akan mereka gunakan untuk bahan obat dan bumbu-bumbu masak. Oleh sebab itu, mereka melakukan penjelajahan samudra. Faktor pendorong lainnya yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah kebutuhan akan rempah-rempah. Ya, kalian pasti sudah tahu kan apa saja yang termasuk rempah-rempah? Contohnya lada, cengkih, pala, dan juga kayu manis. Nah, kebutuhan-kebutuhan rempah itulah yang menarik para bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, selain faktor pendorong, ada juga yang namanya faktor penarik. Apa ya yang menarik bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra? Yaitu yang sudah kita kenal dengan semboyan 3G. Apa saja itu? Gold, gospel, dan glory. Gold yaitu kekayaan, termasuk di dalamnya itu rempah-rempah, ya, yang mereka butuhkan untuk membuat bahan pangan, bahan obat, dan juga bumbu masak. Yang kedua yaitu gospel, menyebarkan agama Nasrani di daerah yang dijajah. Yang berikutnya yaitu glory, kejayaan. Jadi mereka berpikir bahwa semakin banyak daerah jajahan, maka mereka menganggap dirinya itu semakin jaya. Ya, jadi semakin banyak daerah yang dijajah oleh mereka, maka mereka itu mengklaim bahwa mereka itu semakin jaya. Faktor penarik lainnya yaitu tadi berkembangnya ilmu pengetahuan, ya. Jadi yang termasuk di dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kolonial itu, kolonial bangsa Eropa, ya, tadi satu, sudah ditemukannya alat penunjuk arah atau kompas. Yang kedua, sudah adanya atau sudah dibuatnya kapal yang kuat untuk mengarungi samudra. Dan lagi sudah ada teknologi yang bisa membuat bahan, yaitu mesiu, untuk bahan senapan atau senjata yang mereka gunakan untuk menjajah daerah jajahan. Bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra dan tiba di Indonesia untuk melakukan penjajahan, di antaranya yaitu satu, yang pertama datang, ya, yaitu bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini tiba di Semenanjung Malaka pada tahun 1511. Dilanjutkan oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini tiba di Maluku pada tahun 1521. Yang ketiga, bangsa Belanda disusul dengan bangsa Inggris. Mereka tiba di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari bangsa-bangsa tadi, ya, yang melakukan penjelajahan samudra sekaligus melakukan penjajahan di Indonesia. Yaitu satu, masa Portugis atau kedatangan bangsa Portugis ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal Alfonso de Albuquerque. Jadi beliau ini melakukan perjalanan dari Eropa dan tiba di Semenanjung Malaka.
Nah, dari tahun 1511 ini, di tahun 1512 dia dan pasukannya melakukan penjelajahan samudra sampai ke daerah Maluku. Kedatangan bangsa Portugis ini tadi ya sudah dijelaskan, tiba pertama kali di Semenanjung Malaka tahun 1511. Dan pada tahun 1512 mereka melakukan penjelajahan samudra ke Maluku. Nah, di Maluku sana mereka disambut baik oleh rakyat dari kerajaan Ternate. Nah, atas dasar sambutan yang baik tadi, Portugis dengan dalih untuk membela pertahanan kerajaan Ternate dari kerajaan Tidore yang ada di Maluku, mereka membentuk sebuah aliansi atau kerjasama dengan membangun benteng pertahanan, gunanya untuk mempertahankan diri dari serangan kerajaan Tidore. Sejak kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, maka berdatangan pula bangsa Eropa ke Indonesia, disusul oleh bangsa Spanyol. Nah, bangsa ini tiba di Maluku. Mereka disambut baik oleh kerajaan Tidore. Bangsa Spanyol ini datang ke Nusantara pada tahun 1521 dan mereka disambut baik oleh rakyat kerajaan Tidore. Mereka juga berhasil membangun benteng pertahanan untuk membantu kerajaan Tidore yang untuk menghindari serangan dari kerajaan Ternate yang dibantu oleh bangsa Portugis. Jadi di sini terjadi pertempuran antara bangsa Eropa yang dari Portugis dan dari Spanyol. Selain terjadi persaingan perdagangan atau monopoli perdagangan yang dilakukan antara Portugis dan Spanyol, terjadi juga pertempuran, dan ini juga menyebabkan banyak rakyat Nusantara yang menderita. Nah, oleh karena peristiwa tersebut, maka kedua bangsa Eropa tersebut itu mengadakan suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini tersebutlah perjanjian Saragossa. Isinya apa? Yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pergi ke Filipina untuk melakukan perdagangan di sana. Sementara bangsa Portugis tetap menjajah Maluku. Bangsa Eropa yang selanjutnya datang ke Nusantara yaitu Belanda. Masa kolonial Belanda ini dipimpin oleh gubernur jenderal yang pertama yang menjabat gubernur jenderal yang pertama dari bangsa Belanda yaitu Cornelis de Houtman. Nah, dia itu membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigd Oostindische Company, yaitu sebuah kongsi dagang yang dibentuk oleh kolonial Belanda pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Kongsi dagang ini bertujuan satu, untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu, kongsi dagang ini juga menguasai daerah jajahan dan juga menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, kongsi dagang ini juga mengalami keruntuhan. Sebabnya apa? Karena satu, banyak pegawai dari VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Karena daerah jajahan kolonial Belanda itu luas, jadi pegawainya kurang melakukan pengawasan di daerah-daerah lain. Yang ketiga, adanya revolusi Prancis. Jadi di daerah Eropa sana ada namanya revolusi Prancis, yaitu
pertempuran antara Prancis dan Belanda, dan hal ini yang menyebabkan VOC runtuh. Karena apa? Karena sumber dana VOC itu dialihkan untuk membantu Belanda menghadapi atau melawan bangsa Prancis. Selain itu, yang terakhir tadi yaitu adanya perlawanan dari rakyat Indonesia. Karena adanya pembubaran Kongsi Dagang VOC, maka Belanda sepakat untuk mengganti Gubernur Jenderal yang pertama tadi, Cornelis de Houtman, digantikan oleh Herman Willem Daendels. Ya, jadi beliau ini diangkat menjadi gubernur pada tanggal 15 Januari tahun 1808. Pada masa kepemerintahannya, Herman Willem Daendels ini mengeluarkan kebijakan untuk daerah jajahan. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan jumlah tentara yang mereka ambil dari rakyat Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di daerah Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, yang paling kita kenal dan masih kita ingat sampai sekarang yaitu pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, yaitu sepanjang 1100 km. Pembangunan inilah yang dikenal dengan kerja rodi atau kerja paksa. Selain itu, pada masa pemerintahannya, Herman Willem Daendels ini juga membangun benteng pertahanan dan juga pangkalan yang mereka bangun di Anyer dan di Panarukan. Selain melakukan pemaksaan kerja atau kerja rodi, kolonial Belanda ini juga melakukan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini berlangsung saat masa kolonial Belanda dengan pimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem tanam paksa ini terjadi di daerah Jawa, Sumatera, Palembang, dan Lampung. Ada 6 kebijakan yang diterapkan di sistem tanam paksa ini, yaitu 1. Tanah untuk hasil ekspor lebih dari 1/5. Yang kedua, yaitu petani tidak sempat mengerjakan ladangnya sendiri. Yang berikutnya, hasil dari tanam paksa yang harus disetor ke pemerintahan Belanda ini melebihi dari jumlah yang disepakati, yaitu lebih dari 1/5 tanah. Adanya gagal panen itu juga ditanggung oleh rakyat Nusantara sendiri. Sistem tanam paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda ini belum menuai keberhasilan. Ada saja yang membuat kegagalan dari sistem tanam paksa ini. Akibatnya 1. Para petani gagal panen. Selanjutnya, banyak rakyat Nusantara yang menderita dan kelaparan. Dan yang selanjutnya yaitu adanya banyak kematian dari rakyat Nusantara. Nah, oleh karena itu ada seorang dari keturunan Belanda yang membela rakyat Nusantara. Beliau ini bernama Edward Douwes Dekker. Nah, beliau ini terkenal dengan judulnya dengan bukunya yang berjudul Max Havelaar. Buku ini berisi yaitu pertentangan adanya sistem tanam paksa oleh kolonial Belanda. Beliau ini juga menggagas adanya sistem edukasi
untuk rakyat Nusantara. Selain itu juga adanya sistem irigasi dan juga sistem transmigrasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Bangsa Eropa yang terakhir yang melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan di Nusantara yaitu bangsa Inggris. Pada masa kolonial Inggris ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Nah, beliau ini memerintah di Nusantara untuk kolonial Inggris pada tahun 1811. Tepatnya beliau dijadikan Gubernur Jenderal pada tanggal 19 Oktober 1811. Adapun kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan antara lain yang pertama di bidang ilmu pengetahuan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu beliau mengundang para ahli untuk melakukan penelitian ya. Yang kedua, bersama Arnoldi ya, beliau ini menemukan bunga terbesar di dunia yang pada akhirnya bunga tersebut dinamakan bunga Rafflesia Arnoldi. Beliau juga terkenal dengan bukunya yang berjudul History of Java. Nah, beliau ini juga yang merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebijakan Raffles itu tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, ada lagi kebijakan di bidang ilmu ekonomi. Tapi kebijakan ini sangat merugikan rakyat Nusantara, yaitu adanya sistem sewa tanah. Mereka mengklaim bahwa tanah di Nusantara ini adalah milik pemerintah kolonial Inggris. Selain di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang ekonomi, ada juga kebijakan di bidang ilmu pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Kebijakannya antara lain yaitu 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Masing-masing keresidenan dari ke-16 keresidenan tersebut memiliki badan pengadilan. Nah, beliau Thomas Stamford Raffles ini juga menghapus perdagangan budak. Nah, sampai di sini ya anak-anakku pembelajaran untuk subtema 1 muatan IPS, tema 7 untuk kelas 5. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi yaitu kedatangan bangsa Eropa mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kalian pelajari lagi ya dengan menyimak video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, untuk tugas kalian, Ustadz hanya menugaskan kalian wajib membaca referensi-referensi baik itu dari buku paket kalian maupun referensi-referensi dari internet. Ya, jadi biar menambah wawasan kalian agar supaya apa? Supaya apa yang Ustadz sampaikan ada kekurangannya, kalian bisa menambahi kekurangan tersebut. Oke? Baik anak-anakku, tibalah kita di akhir video pembelajaran ya. Mari ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video ini bermanfaat untuk kalian ya. Ustadz ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak videonya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.